reformasi politik. Berapa banyak kita sebagai bangsa melakukan reformasi politik. Tapi ternyata ini semua tidak berbanding lurus, malah justru berbanding terbalik dengan kemakmuran dan kesejahteraan yang kita sebagai negara dan sebagai bangsa tuju bersama. Oleh karena itu, momentum ini HMI meminta sekali kepada pemimpin-pemimpin negeri, khususnya bapak-bapak anggota legislatif, untuk serius melakukan inklusivitas, melakukan pembenahan institusi publik yang lebih dekat dengan rakyat dan mendistribusikan hak. Karena dalam negara demokrasi, institusi publik yang maju dan inklusif adalah satu-satunya, saya ulangi lagi, adalah satu-satunya penopang dalam demokrasi yang sehat. Tidak ada cara lain, kecuali kita mau memilih jalan yang lain selain demokrasi. Karena itu, PPHMI membuat suatu refleksi yang kemudian kita temakan dengan nama Koreksi Indonesia. Koreksi Indonesia ini adalah muncul dari keresahan kita, PPHMI khususnya sebagai generasi muda, tentang masa depan bangsanya. Tentang bom, tentang bahan bakar sosial yang bisa meledak kapanpun karena adanya kesenjangan institusi itu. Karena itu, dalam Koreksi Indonesia ini, PPHMI merangkumnya menjadi 7 tuntutan yang kita sebut dengan Sabta Suara. Tuntutan yang pertama, PPHMI meminta adanya reformasi partai politik. Partai politik yang alih-alih menjadi kanal ideologi untuk melakukan kerja-kerja kesejahteraan, belakangan ini malah menjadi kanal pragmatisme elektoral. Oleh karena itu, PPHMI concern dan PPHMI memandatkan bahwa reformasi politik ini perlu. Karena apa? Karena partai politik adalah tulang punggung di demokrasi. Tulang punggung untuk masuknya semua kebijakan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, benahi seluruh institusi publik secara serius. Hanya kita merefleksikan dan membenahi semua institusi publik kita secara serius. Institusi publik di bidang demokrasi, institusi publik di bidang ekonomi, institusi publik di bidang penegakan hukum. Saatnya kita benahi secara serius untuk menuntut kemajuan bangsa kita di masa yang akan datang. Yang ketiga, pecat wakil rakyat yang toksik untuk masyarakat. Yang keempat, efisienkan anggaran untuk pejabat dan perbaiki layanan kepada rakyat. Yang kelima, sahkan secepatnya RUU Pro Rakyat. Yang keenam, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana lebih dari 60% masyarakat Indonesia adalah sektor informal yang saat ini tidak jelas statusnya, tidak jelas benefitnya, tidak jelas insentifnya. 60% warga ini harus kita lindungi bersama. Dan yang terakhir, yang nomor 7, itu reformasi perpajakan yang lebih adil. Di mana perpajakan harus adil.
Jangan seperti yang dikomunikasikan di media-media. Kalangan-kalangan atas mendapatkan amnesti, kalangan-kalangan bawah mendapatkan kenaikan pajak. Dan ketika rakyat marah, maka disebut ada provokator. Tidak, ini adalah mewakili aspirasi rakyat. Dan selain tanggung jawab demokrasi telah merosot terhadap rakyat. Jika represivitas aparat biarkan, maka terjadi impunitas yang bertentangan dengan basic principles of the use of force and firearms by law enforcement officials. Artinya, represivitas aparat apabila kita biarkan, kalau aparat ketika menyapa saksi, apa kita biarkan, apabila kita biarkan, sama saja kita melegitimasi bersama aparat kepolisian untuk menangkap para saksi, itu sah secara impunitas. Kita akan untuk analisa kami, Pak. Menurut kami yang pertama, kami khusus pansus hak asasi manusia untuk mengawasi kasus terorisme Presiden untuk bisa mendesak Bapak Presiden untuk bisa membentuk tim investigasi. Bapak Presiden sudah menyatakan bahwasanya ada indikasi makar. Hal ini telah mengganggu psikologis masa aksi Gerakan Rakyat Indonesia. Dan kita melihat bahwasanya perlu ada pembuktian, perlu ada pertanggungjawaban apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto akan indikasi makar tersebut. Dan kami meminta Bapak Dewan untuk bisa meminta kepada Bapak Presiden mendesak untuk membuat tim investigasi independen yang melibatkan masyarakat sipil, yang melibatkan Komnas HAM, melibatkan LPSK dan seluruh organisasi masyarakat sipil lainnya secara independen untuk bisa menelusuri indikasi makar ataupun gerakan yang ditunggangi oleh kepentingan baik kelompok ataupun individu. Yang kedua, kami melihat permasalahan reformasi sektor keamanan dan supremasi sipil. Normalisasi keterlibatan TNI dan Polri dalam ranah sipil melalui revisi legislasi mengancam prinsip supremasi sipil. Menurut Samuel Hunter, profesionalisme militer terjamin jika militer dibatasi pada urusan pertahanan, bukan politik sipil. Dan kami juga melihat Konstitusi Negara Indonesia menegaskan supremasi sipil dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebut usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan Polri sebagai alat negara. Undang-Undang Dasar 1945. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan Polri sebagai alat negara. Dan akhir kami melihat rancangan revisi Undang-Undang Polri dan Regional Penyiaran memperluas kewenangan tanpa kontradiksi memunculkan state authoritarianism. Artinya apabila revisi Undang-Undang Polri dan Regional Penyiaran tanpa kontrol dan tanpa ada substansial akan menjadikan bentuk Indonesia dan negara kita. Kita melakukan tidak bisa mengakomodir apa yang diaspirasikan. Dan kami juga yang pertama DPR menolak pasal-pasal dalam RUU Polri, RUHAP, RUU Penyiaran yang memperluas kewenangan aparat di luar fungsi konstitusional. Kedua, pemerintah melaksanakan security sector reform dengan pilihan oversight DPR, pembatasan peran militer dan batas aparat. Ketiga, Presiden menegaskan komitmen politik atas sipil dengan memperhatikan penempatan TNI dan Polri dalam jabatan sipil. Mungkin kawan-kawan kita boleh tambahkan. Ya, izin Pak. Perkenalkan nama saya Raul, saya dari keluarga Masyarakat Peran Jakarta. Bahwa kami juga melihat bagaimana krisis legislatif dan juga krisis kepercayaan publik terhadap DPR, Pak. Bahwa kami melihat sebagai yang diwakilkan, bahwa kami nggak bisa atau